Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman, di sini saya pengen sharing tentang novel yang sudah saya baca. Berdekatan ya, tekan sedikit. Novelnya gak jauh dari feminisme. Di sini novel yang pertama judulnya Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El-Saadawi, dia feminis Mesir. Kemudian novel yang kedua ada yang berjudul Perempuan yang Dihancurkan, karyanya Simone de Beauvoir, feminis legendaris, feminis barat. Buku yang pertama kita bahas dulu, karyanya Nawal El-Saadawi, Perempuan di Titik Nol, yang menceritakan bagaimana seorang perempuan disudutkan dalam dunia patriarki. Jadi buku ini hasil dari wawancara Nawal El-Saadawi dengan Firdaus, tokohnya, di sebuah penjara Kanatir, karena berawal dari sebuah penasarannya Firdaus terhadap bagaimana sih, kenapa sih gitu ya Firdaus ini masuk penjara, dan sepertinya kisah Firdaus masuk penjara ini menarik. Dan ternyata betul-betul menarik setelah diangkat menjadi novel. Yang menarik dari buku ini sebenarnya Firdaus, dari sebuah keegoisan dan prinsipnya Firdaus yang menjadi seorang pelacur. Dia punya prinsip bahwa seorang pelacur yang sukses itu lebih mulia daripada seorang yang beriman tapi sesat. Kenapa begitu? Jadi Firdaus ini mulai dari kecil sampai dia dewasa selalu saja jalan takdirnya bertemu dengan orang-orang yang menganggap bahwa perempuan ini hanya homoseksual saja. Perempuan ini ya ada di bagian kedua setelah laki-laki. Kenapa? Karena yang pertama, mulai dari kecil Firdaus dengan ayahnya, pasti daerah situ, di desa di mana Firdaus tinggal, seorang ayah akan mudah, di sini ada, seorang ayah akan mudah makan dan tidur saat anak perempuannya meninggal. Tapi sebaliknya, seorang ayah akan memukul ibunya apabila seorang anak laki-lakinya meninggal. Jadi penghargaan terhadap seorang laki-laki begitu tinggi, hingga akhirnya kemudian setelah papanya meninggal, dia hidup dengan pamannya dan dia pengen kuliah di salah satu universitas di Mesir pada waktu itu. Dan pamannya juga bilang bahwa universitas ini hanya untuk kaum laki-laki, seperti itu. Akhirnya ketika pamannya juga sudah meninggal, ketika pamannya sudah menyerahkan Firdaus dan menikahkan Firdaus dengan saudaranya yang sudah tua, akhirnya Firdaus juga merasa Firdaus selalu menerima kekerasan fisik, kekerasan seksual apabila Firdaus ini tidak mau untuk disuruh masak dan lain sebagainya, dan termasuk terhadap kepuasan seksual suaminya. Akhirnya Firdaus kabur dari rumah dan bertemu dengan seorang germo, mucikari, dan menjadikan Firdaus seorang pelacur. Jadi di situ awal mula Firdaus menjadi seorang pelacur. Meskipun sebelum itu Firdaus sudah berpikir bahwa ternyata perempuan itu adalah pelacur dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Meskipun dia seorang istri, dia adalah pelacur gitu. Oleh karena itu Firdaus, ya why not, jadi pelacur gak apa-apa gitu. Asalkan kalau masih pertama-tama, masih awal-awal menjadi pelacur, Firdaus masih belum memiliki prinsip dan ego yang terlalu tinggi tentang bagaimana harusnya menjadi seorang pelacur. Karena waktu itu saat bertemu dengan germo ya sudah nerima-nerima aja, disuruh tidur dengan si A, si B dan lain sebagainya. Akhirnya ada terjadi sebuah pertengkaran antara si germo dengan pelayannya. Akhirnya Firdaus kabur dan dia menjadi pelacur yang mandiri. Firdaus sudah mulai belajar menjadi pelacur dan dia nggak mau dibayar rendah, karena ternyata Firdaus meskipun menjadi seorang pelacur, dia memiliki otoritas terhadap tubuhnya sendiri. Jadi seberapa berharganya tubuh seorang perempuan, kata Firdaus. Jadi di sini ada di halaman, saya tak punya keinginan untuk menghina tubuh saya dengan harga yang rendah. Nah, karena Firdaus ini memiliki prinsip seperti itu, jadi setiap lelaki yang ingin tidur pasti akan ditarif dengan harga yang mahal. Karena ya tubuh perempuan ini nggak semurah yang sebenarnya bukan jual beli ya. Ya cuma seperti itulah prinsip Firdaus. Ada di halaman 125. Jadi Firdaus tentang bagaimana sebenarnya sikap Firdaus menjadi seorang pelacur. Saya tahu sekarang bahwa kita semua adalah pelacur yang menjual diri dengan macam-macam harga. Bahwa seorang pelacur yang mahal jauh lebih baik daripada seorang pelacur yang murah. Jadi pada waktu itu Firdaus sudah menjadi pelacur yang sukses dan punya apartemen dan lain sebagainya.
Tapi meskipun seperti itu, ada satu hal yang Firdaus rasakan meskipun tidur dengan berbagai laki-laki. Ada di sini dijelaskan bahwa tiap lelaki yang saya kenal, tiap orang di antara mereka telah mengobarkan ke dalam diri saya hanya satu hasrat saja, yaitu untuk mengangkat tangan saya kemudian menghantamnya ke muka mereka. Jadi sebenarnya Firdaus ini tidak menikmati seksualnya dengan berbagai, meskipun tidur dengan berbagai laki-laki, dengan macam-macam laki-laki gitu ya, macam-macam laki-laki itu macam ya. Iyalah seperti itu. Setelah Firdaus benar-benar menjadi seorang pelacur, dia ingin bertaubat dan kerja di sebuah perusahaan. Akhirnya dia kerja di sebuah perusahaan dan dia mulai menyukai laki-laki. Tapi ternyata Firdaus dikhianati kembali. Jadi dari situ Firdaus kemudian muncul kembali patah hatiannya dan merasa dikhianati oleh seorang laki-laki, dan kembalilah Firdaus menjadi seorang pelacur kembali. Dan kembalilah Firdaus menjadi seorang pelacur seperti itu. Tetap dengan bayaran yang tinggi dan tidak mau dengan harga yang murah. Nah, pada suatu hari Firdaus ini ketemu dengan anak seorang raja Mesir yang ingin membeli Firdaus, yang ingin tidur dengan Firdaus, dan kemudian terjadilah tawar menawar di antara mereka. Tawar menawar berapa sih? Dia mau berapa anak raja Mesir ini? Sampai akhirnya Firdaus mematok harga 10 pounds, harga yang paling tinggi pada waktu itu. Dan anak raja ini mau mengiyakan dan bersedia gitu, dengan harga yang seperti itu. Nah, kemudian setelah pada malam harinya ketika sudah bertemu dengan Firdaus ketika sudah bertemu dengan anak raja ini, Firdaus kemudian membunuh anak raja karena Firdaus menganggap bahwa anak raja, dari mana dia akan membayar Firdaus dengan harga yang semahal itu jika tidak menggunakan uang rakyat. Karena pastilah gitu, seorang raja apabila ditolak seorang pelacur pasti akan merasa harga dirinya rendah dan turun gitu. Jadi dengan harga yang tinggi sekalipun dia pasti bersedia untuk membayar Firdaus. Karena itu juga pasti Firdaus berpikiran bahwa anak raja ini pasti menggunakan, dari mana uang mereka, dari mana uang dia gitu. Kalau bukan karena uang rakyat. Dan seperti itu akhirnya Firdaus tidak rela dia tidur dengan anak raja Mesir waktu itu, dan dia membunuh. Dan kemudian Firdaus dikenakan hukuman mati karena sudah membunuh anak raja Mesir pada waktu itu. Akhirnya sebenarnya Firdaus ini boleh untuk mengajukan surat kepada presiden agar tidak dihukum mati, tapi Firdaus tetap memilih hukuman mati karena Firdaus merasa bahwa perbuatannya adalah suatu kebenaran gitu. Sini yang Firdaus bilang kepada Sadawi, dia bilang bahwa bagi saya perbuatan raja dan pangeran tidaklah lebih dari kejahatan karena pendapatku berlainan dengan mereka gitu. Jadi betapa bejatnya seorang raja yang mau tidur dengan seorang pelacur gitu. Jadi buku ini sebenarnya ingin memberitahukan bahwa ternyata kalau di sini bahwa pelacur itu adalah profesi yang diciptakan oleh kaum laki-laki. Karena Firdaus ini berangkat dari sebuah keputusasaan yang sudah dia lalui gitu, dan bersama seorang laki-laki gitu. Jadi ini sebuah pemberontakan seorang pelacur. Bagaimana kehidupan patriarki, bagaimana perempuan dinomorduakan dan dianggap hanya sebagai pemuas seksual dan lain sebagainya. Jadi, tapi ada kebenaran yang cukup keren lah Firdaus di sini ya. Berani mati karena menganggap dirinya benar membunuh seorang raja. Seperti itu. Ya. Cukup. Kita lanjut kepada buku yang kedua. Buku yang kedua ada bukunya Simone de Beauvoir. Ini Simone de Beauvoir, kita feminis barat. Dia adalah pemikiran-pemikirannya sudah terpengaruhi oleh Jean-Paul Sartre tentang filsafat eksistensialis. Jadi